Ya, selamat siang. Di belakang saya sudah ada kemukus. Ya, pohon kemukus usianya sekitar 5 bulan. Nah, di sini saya akan berbagi tentang tata cara yang saya lakukan saat pemangkasan. Ini pemangkasan kedua ya. Nah, ini di lahan ini ya, di lahan ini tadi sudah saya lakukan pemangkasan. Nah, ini waktu pemangkasan kemarin ini belum setinggi ini, jadi saya tahan dulu hingga mencapai minimal 1 meter dari pangkasan awal, karena yang pertama menunggu batang yang dekat pangkasan awal itu menua, yang kedua dimanfaatkan untuk bibit kembali. Nah, oke, seperti biasanya ya, dalam pemangkasan itu dilakukan musim penghujan atau ketika tanah kondisinya basah. Nah, namun praktek atau uji coba yang saya lakukan bisa dilakukan di musim kemarau seperti saat ini. Namun perawatan atau menjaga tunas barunya nanti atau pemicu tunasnya nanti itu tergantung dari media ini. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah sebelum dipotong kita harus menyiapkan nutrisi. Nah, nutrisinya ini bisa dari NPK Mutiara, alo ini POC atau pupuk organik cair ya. Di sini dikombinasikan dalam satu wadah ini, satu tutup botol Maison ya. Satu tutup botol itu saya tuang POC nya satu tutup botol Maison. Terus ada juga NPK cair dari sabut kelapa, bongkol pisang, dan kotoran hewan. Itu hasil fermentasi untuk NPK nya. Ada pula tambahan lain seperti rebusan cangkang telur dan lain-lain. Nah, ini yang akan saya kocorkan. Nah, sebelum dipotong cukupi dulu nutrisinya. Nah, mengingat kalau pupuk organik itu terserap akar itu membutuhkan waktu minimal 20 hari, maka untuk tunas ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Pada intinya sebelum potong harus dikocor dulu, kecuali kalau pakai NPK Mutiara atau kimia. Namun saya tidak tahu hasil jangka panjangnya seperti apa, yang jelas saya menggunakan pupuk organik. Oke, mohon maaf apabila saya banyak melenceng dalam bicara ya. Langsung saja kita pakai cara atau aturan yang pertama, pengocoran nutrisi. Seperti biasa, patokan adalah lebar dari ranting daun mengarah keluar.
Oke, untuk hal selanjutnya adalah pemotongan. Nah, ini adalah titik awal dari pemotongan. Ya, ini titik awal dari pemotongan, dan ini menghasilkan 3 tunas. 1 2 1 2 3 4, malahan 4. Nah, kemudian pemotongan kedua, karena ini satunya enggak berfungsi ya, atau hanya keluar ranting, tapi ini akan keluar tunas panjat juga. Nah, pemotongan kedua, 2 hingga 3 ruas dari pemotongan awal ya, atau tunas baru. Ini tunas baru 1 2 3. Nah, oke, 1 2 3. Ini 3 dari tunas baru kita potong di sini ya. Nah, oke, kita potong di sini ya, kelihatan. Oke ya, bisa dilihat ya, 3 mata tunas potong di tengah-tengah persis. Seperti itu. Nah, ini ditarik. Nah, ini 1 2 3 ya. Ini hampir sama, karena 3-nya enggak ada akar rekat, maka 2 ya. 2. Nah, ini yang paling bawah, tunas yang paling bawah nih, 1 2 3. Di sini kita potong juga. Nah, setelah itu tali pengikat bekas yang kemarin itu disingkirkan dulu. Nah, kita tarik ini ya, supaya lepaskan dari tajar ini. Ya. Kemudian untuk proses perangsang tunas baru, maka sebaiknya daun dibuang agar mata tunas yang tertidur bisa cepat keluar karena sinar matahari ya. Begitu penampakannya. Dan ini bisa dijadikan bibit yang sangat ideal. Nah, seperti ini, 3 hingga 4 ruas ya. Idealnya adalah 3 hingga 4. Kalau 2 dan ruas tunggal itu terlalu kecil. Oke, kalau yang seperti ini bisa kita potong, tapi ini tidak maksimal dalam persentase keberhasilan ya, tapi setelah berhasil ini justru malah akan produktif banget, karena akar dan bekas sayatan ini atau potongan yang ini itu akan keluar akar juga. Nah, itu tadi nanti selama masa pemotongan dan menunggu tunas baru ya, ini diusahakan tanah di sekitar perakaran itu jangan sampai kering, karena jika tanahnya kering itu akan menghambat pertumbuhan tunas baru dan mempengaruhi besar kecilnya tunas, banyak dan sedikitnya tunas.
Nah, jadi diusahakan nutrisi tercukupi dan kelembaban tetap terjaga. Ya, oke. Nah, ini lada. Ya. 1 2 3 ya, 4. 1 2 3 4. Muncul 4 tunas baru. Namun jangan khawatir, pada kemukus tekniknya tetap sama. Nah, ini sorry saya tidak bisa membalikkan kamera. Nah, ini bekas pangkasannya kan, karena kekeringan. Nah, ini mati. Tapi setelah saya pacu dengan di batang bawah dengan ekoenzim, saya kombinasikan dengan jamur jakaba, saya campur lagi dengan mol buah atau mikroorganisme buah atau E4 lah, intinya E4 yang saya buat sendiri. Terus saya pacu dengan NPK dari sabut kelapa, bonggol pisang, dan kotoran hewan ya. Alhamdulillah. Nah, ini muncul tunas dekat tanah. Ini 1 ya, 1. Atasnya lagi ini ya. Ini agak susah ya. 2, nggak kelihatan ya. 2 ya. Terus atasnya lagi 1 lagi, ini 3. Dan yang masih kecil banget ya, ini 4. Keluar 4 disertai dengan ranting yang ikut keluar calon bunganya. Nah, itu dia. Ini calon bunga. Nah, jadi teknik dalam pemangkasan itu enggak beda jauh sama lada ya. Nah, ini juga ada langsung keluar ranting buah ya, bisa disaksikan atau silahkan datang ke tempat saya tinggal di Desa Watu Dhuwur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini sulur tanah ya. Sama juga tekniknya, saya pangkas untuk pembesaran batang, karena jika sulur tanah tidak bisa langsung keluar ranting buah. Nah, ini ya, terlihat ya. Semuanya menggunakan teknik tersebut. Nah, ini yang sudah sambung. Yang sudah sambung pun saya perlakukan dengan hal yang sama. Ya, ini bisa dilihat. Ini insya Allah jadi buah. Ini kemungkinan jadi buah karena ini posisinya di daun tua. Ini hasil pemangkasan. Ya, ini tadi pengambilannya. Ini sudah terlalu muda ya. Ini tekniknya masih sama. Ini yang saya lakukan. Semuanya digunakan teknik seperti yang saya sebutkan tadi. Ini oke, demikian video kali ini tentang cara pemangkasan dan waktu pemangkasan.
Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila dalam pengambilan gambar penjelasan banyak kekurangan, dan saya akhiri. Selamat siang dan sampai berjumpa di video berikutnya.